Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my daily vlog. Jadi guys, setelah sarapan aku menuju salah satu bangunan yang memang ikonik Surabaya. Namanya adalah Tugu Pahlawan dan Museum 10 November. Cuman di sini aku mau ke monumennya aja, nggak masuk ke museumnya. Dan ini first time banget aku masuk ke sini. Nah, untuk parkirnya karena memang hari ini hari Minggu, aku nggak tahu juga ternyata di dalam sini tuh ada parkirannya. Dan aku parkirnya di luar karena di sebelah jalan ini tuh ada kayak Car Free Day gitu. Dan suasana minggunya itu ramai banget, ramai luar biasa. Sebelum masuk ke dalam guys, di sini ada sebuah papan atau tembok yang memang bergambar dan ada deskripsinya di bagian bawah seperti sejarah asal mula Surabaya dan yang lainnya. Setelah melihat beberapa dinding yang bergambar, kita langsung aja masuk menuju lokasi monumen. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwasanya untuk masuk itu kita free, nggak ada scan barcode seperti beberapa bulan yang lalu yang awal-awal baru dibuka monumen ini. Dan di sini kita akan disambut dengan dua patung besar, yaitu patung dari Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Soekarno dan wakilnya yaitu Bapak Muhammad Hatta. Dan di bawahnya juga ada teks kemerdekaannya. Masih hafal nggak ya? Nanti kita baca aja. Nah guys, setelah itu kita langsung keliling ke sekitaran monumen. Ada apa aja sih di monumen ini? Nah, untuk menuju lokasi monumen ini, kalian bisa pakai Google Map atau bisa tanya-tanya. Dan pastinya monumen ini sangat mudah ditemukan karena memang berada tepat di tengah kota Surabaya. Nah, monumen ini memiliki luas sekitaran 1,3 hektar. Jadi kalian bisa lihat ya betapa luasnya dan banyak sekali orang-orang yang duduk, berjalan, bahkan bersantai-santai di sekitaran monumen. Di kawasan Tugu Pahlawan ini juga terdapat beberapa alat atau senjata pada masa peperangan dahulu kala. Dan pertama aku lihat ada sebuah mobil di sini dan ternyata itu adalah mobil dari Bung Tomo. Nah, siapa sih Bung Tomo ini? Kita akan cari tahu. Sutomo atau lebih dikenal dengan sapaan akrabnya Bung Tomo adalah pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena perannya dalam pertempuran 10 November. Awalnya Sutomo muda ini berkecimpung dalam bidang kewartawanan, di antaranya menjadi jurnalis lepas untuk harian Suara Umum, harian berbahasa Jawa Express, dan Mingguan Pembela Rakyat, juga majalah Pustaka Timur. Baru setelah itu beliau kemudian bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Nah, pada 1944 kemudian beliau terpilih menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru dan pengurus pemuda Republik Indonesia di Surabaya yang disponsori oleh Jepang. Bisa dibilang ini adalah titik awal keterlibatannya dalam pertempuran 10 November. Dengan posisinya itu kemudian beliau mendapatkan akses radio yang lantas berperan besar untuk menyiarkan orasi-orasinya yang membakar semangat rakyat untuk berjuang mempertahankan Indonesia. Terlebih sejak 12 Oktober 1945, Bung Tomo juga memimpin barisan pemberontak rakyat Indonesia di Surabaya. Meskipun pada akhirnya pihak Indonesia kalah dalam pertempuran 10 November, tetapi rakyat Surabaya dianggap berhasil memukul mundur pasukan Inggris untuk sementara waktu. Dan kejadian ini dicatat sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.
Dan itu dia sejarah atau cerita singkat tentang Bung Tomo yang perannya itu sangat penting dalam gerakan 10 November 1945 bersama arek-arek Surabaya atau para pemuda Surabaya. Dan di sini kalian bisa melihat terdapat sebuah bangunan di bawah ini yang memang ini adalah bangunan Museum 10 November. Nah, museum ini dibangun pada tanggal 1991 dengan luas 1366 meter persegi dengan kedalaman 7 meter di bawah permukaan tanah. Museum ini didirikan dengan tujuan mendukung keberadaan daripada Tugu Pahlawan serta melengkapi fasilitas sejarah di kawasan ini. Dan museum ini diresmikan pada tanggal 19 Februari 2000 oleh Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, untuk memasuki museum ini kita perlu membayar uang masuk sebesar Rp5.000. Di sini ternyata juga terdapat sebuah makam tak bernama. Walaupun gak ada nama, tetapi jasa-jasa perjuangannya luar biasa. Jadi kita di sini bisa mengirim sedikit doa untuk beliau. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya dan ditempatkan di tempat terbaiknya. Selain museum, di sekitaran taman ini juga terdapat beberapa patung dan juga alat-alat bekas penjajahan dahulu kala. Jadi kayak senjata pada masa zaman penjajahan dulu yang memang dirampas oleh pemuda-pemuda atau arek-arek Surabaya pada peristiwa 10 November. Dan ini memang terbuka untuk umum ya. Jadi wajar jika anak kecil ataupun ibu-ibu semuanya nongkrong-nongkrong santai di sekitaran persenjataan pada masa penjajahan. Oh iya, dulunya Tugu Pahlawan ini adalah gedung Radvan Justiti yang dibangun pada tahun 1891 dengan gaya neoklasik. Nah, selama pendudukan Jepang, gedung ini dipakai sebagai kantor polisi Kenpettai. Kemudian di bulan November 1945, gedung ini hancur akibat pertempuran oleh arek-arek Surabaya dengan tentara Inggris. Dan satu informasi penting lagi, bahwasanya Tugu Pahlawan ini dibangun dengan ketinggian 41,15 meter atau setara dengan 45 yard. Awalnya tugu ini akan dibangun dengan ketinggian 45 meter sesuai dengan tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Namun ditakutkan bangunan penyangga atau pondasinya tidak mampu menyangga ketinggiannya, maka akhirnya diputuskanlah ketinggian yang sekarang yaitu 41,15 meter. Dan lokasi Tugu Pahlawan ini berhadapan dengan kantor Gubernur Jawa Timur yang memang sudah ada sejak zaman penjajahan. Dan guys, kayaknya itu aja sedikit informasi atau vlogku di sekitaran Tugu Pahlawan Surabaya. Kita akan sambung di perjalanan berikutnya atau kita akan keliling di sekitaran Surabaya. Dan jangan lupa untuk dukung channel aku dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru yang lainnya. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.